Ya, halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Di sini saya bikin channel untuk ngasih pengalaman-pengalaman saya lah ya, sebagai developer. Nah, jadi mohon disclaimer kalau misalnya ada yang salah atau masih kurang ya, mohon dimaklumi dan mungkin dari teman-teman juga bisa ngasih feedback gitu ya, biar eh, apa yang saya screencast atau videokan nanti juga bisa lebih bermutu dan baik lagi gitu dan bermanfaat buat kita semua. Oke, jadi ini saya nyoba bikin video pertama nih ya. Ini terkait DevOps gitu ya. Mungkin nanti ke depannya saya akan coba kalau ada waktu juga akan bikin video-video lain terkait kehidupan saya sebagai developer. Oke, kita langsung aja gitu ya, tanpa basa-basi. Jadi di sini saya bikin tutorial gitu untuk belajar distribusi Kubernetes menggunakan KernelOS. Nah, sebelumnya mungkin saya nggak akan jelasin banget gitu ya, maksudnya secara detail tentang Kubernetes, tentang apa gitu. Jadi saya akan langsung pada intinya atau poin-poinnya aja. Nah, jadi di Kubernetes buat yang sudah familiar, kalau yang belum familiar boleh di search atau dibaca dipelajarin lagi ya terkait Kubernetes. Nah, jadi untuk kita memasang atau menginstalasi Kubernetes itu banyak cara gitu ya. Salah satunya tuh pertama itu dengan menggunakan kubeadmin, kubeadm gitu. Itu dari tools resminya Kubernetes dan salah satunya lagi itu menggunakan distribusi-distribusi. Nah, distribusi ini artinya tuh semacam kayak sudah paket gitu ya. Jadi banyak di luar sana distribusi-distribusi. Salah satunya itu KernelOS gitu. Mungkin teman-teman yang lain sudah pernah dengar juga K3S atau K3S atau Kain. Nah, itu salah satu distribusi Kubernetes juga gitu. Cuman di tutorial ini saya akan coba membahas gimana kita menginstal cluster Kubernetes menggunakan distribusi KernelOS. Nah, sebelumnya mohon maaf dulu karena mungkin suara saya agak bindeng karena baru sakit lah kemarin itu. Jadi ya mohon dimaklumi. Nah, jadi di sini mungkin saya akan coba menjelaskan dulu cara saya untuk uh, membagi membagi tutorial gitu ya, membuat tutorial itu saya akan menggunakan Trello di sini. Ini nanti teman-teman bisa cek Trello-nya itu saya bikin public gitu ya. Nanti saya akan cantumkan di deskripsi linknya. Nah, nanti dari Trello itu kita akan run terus satu-satu di checklist ini gitu. Jadi nanti setiap video akan punya Trello masing-masing, card masing-masing dan ada di checklist. Jadi nanti setiap kita run terus kita akan cek cek cek. Dan untuk menghemat durasi juga, jadi nanti mungkin setiap tutorial itu akan saya bikin playlist dan untuk setiap videonya itu sesuai dengan checklist di sini. Jadi ini satu video, satu video, satu video gitu. Mungkin nanti boleh feedback kalau misalnya digabungin aja videonya atau nggak apa-apa tetap kayak gini ya nanti boleh feedbacknya. Jadi mana yang lebih baik. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, itu juga saya setiap tutorial ini akan saya siapkan GitHub-nya di sini. Ini juga nanti akan saya kasih link di deskripsi atau di Trello-nya juga udah saya kasih ya. Nah, ini nanti di GitHub inilah yang kita akan run through-nya gitu. Oke, sekarang kita langsung mulai aja untuk introduksinya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Nuriman Syarifwan, biasanya dipanggil Iman gitu ya. Tapi terserah mau manggil apa aja. Saat ini tuh saya bekerja di salah satu BUMN dan kebetulan job desk-nya tuh sebenarnya front end engineer. Cuman memang saya tertarik di dunia development, DevOps dan semacamnya. Jadi bisa dikatakan semi full stack lah kayak gitu ya. Oke, kita langsung aja. Jadi apa itu KernelOS? Nah, ini kita bisa lihat dari websitenya ya. Jadi KernelOS itu distribusi Kubernetes dan dia juga yang bikin itu ini ya, si Mirantis ya, salah satu developmentnya Kubernetes juga gitu. Dan dia juga sudah
apa namanya, sudah production tested gitu ya. Jadi udah ready untuk production. Jadi kita bisa pakai ini untuk production. Dia bisa untuk on premise, dia bisa untuk IoT, dia bisa untuk misalnya apa namanya, pakai eh, semacam Raspberry atau Arduino segala macam itu bisa. Jadi benar-benar distribusi Kubernetes yang minim resource dan kita tidak perlu harus banyak resource yang harus kita siapkan gitu. Nah itu ada di dokumentasinya dia juga kalau nggak salah ya. Jadi dia itu nanti teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Kalau nggak salah itu ada di requirements. Nah, sistem requirement dia. Kalau kita baca sistem requirement, dia punya minimum memory and CPU-nya. Jadi untuk satu node, nah dia dipisah menjadi dua ya. Jadi ada controller, ada worker. Memang di Kubernetes skemanya seperti itu, ada controller, ada worker. Nah untuk controller node-nya sendiri itu minimumnya sebenarnya cuma 1 GB RAM dan CPU atau virtual CPU-nya itu 1 gitu ya. Ini sistem minimum. Jadi sampai minim itu gitu kita bisa. Dan untuk worker node-nya sendiri itu cuma 0,5 GB atau 500 mega lah, 512 mega. Itu udah bisa running K0S gitu. Maksudnya udah bisa running Kubernetes menggunakan K0S. Cuman memang yang direkomendasikan sama mereka juga ada nih ya, untuk controllernya itu misalnya up to 10 node. Jadi satu controller itu kan bisa mengprovide, maksudnya mengontrol banyak nodes gitu ya. Oh ya perlu diingat juga ini di tutorial ini saya mencoba untuk membuat distribusi Kubernetes-nya itu menggunakan single ini ya, bukan single node, artinya saya belum bicara tentang high availability gitu. Jadi single controller gitu ya. Nah, jadi di dia punya rekomendasi kalau misalnya worker node kita itu maksimal 10 misalnya ya, dan potnya itu bisa sampai 1000. Rekomendasi RAM-nya itu 1 sampai 2 GB dan CPU-nya 1 sampai 2 CPU gitu. Dan seterusnya. Nah, ini tabel ini bisa cocok untuk kita lihat rekomendasi untuk menginstal Kubernetes menggunakan K0S. Dan di storage-nya untuk SSD-nya juga untuk controller itu nggak sampai 1 GB, untuk worker nggak sampai 2 GB. Kalau misalkan controller worker itu juga nggak sampai 2 GB. Nah, jadi kalau controller worker ini artinya gini, jadi di K0S ini kalau misalnya nanti kita mengassign node-nya itu as controller aja, dia tidak akan bisa ada workload di situ. Jadi nggak bisa kita pasang pod atau semacamnya. Dia hanya mengontrol aja gitu ya. Jadi kalau nanti kita cek misalnya di Kubernetes dashboard gitu, kita cek di nodes-nya, maka controller node ini tidak akan tampil harusnya ya, karena dia tidak bisa di-assign job-nya gitu. Tapi kalau controller worker plus worker, artinya si controller ini bisa di-assign job atau bisa running pod-pod juga. Cuma dengan default dari bawaan si kernel S juga, si controller itu pasti akan ada tain-nya. Jadi dikunci dulu gitu ya. Nggak bisa ada schedule untuk menjalankan job-job pot-pot itu gitu. Jadi udah ini apa, ibaratnya sudah rapi lah mereka bikin ininya. Nah terus ini untuk apa, networkingnya segala macam ya, bisa dibaca sendiri nanti. Oke, kita langsung aja. Jadi balik lagi untuk persiapan VM. Nah, kita akan lihat dari GitHub di sini. Nah, ini saya ada beberapa introduksi terkait K0S. Nah, si K0S ini artinya distribusi ini itu punya tools namanya K0S CTL atau controller. Jadi K0S CTL ini itu nantinya kita akan pakai K0S CTL ini sebagai perintah-perintah kita untuk memanage klasternya si K0S. Nah, K0S CTL ini nanti dieksekusi di mana? Ya, dieksekusinya itu akan di PC masing-masing atau server Bastion. Kalau pernah dengar Bastion, jadi kayak ada satu server khusus gitu untuk menginit server-server lainnya gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi misalnya di sini PC laptop kita misalnya menjalankan kernel SCTL dan dia akan
menggunakan SSH untuk memanage, menginstal eh, seluruh kebutuhan Kubernetes di node-node atau VM-VM controller, worker node, dan sebagainya. Jadi nanti kita hanya menyiapkan satu file konfigurasi, di situ aja yang kita mengatur mau berapa banyak node-nya, controller berapa banyak, worker berapa banyak, seperti itu. Jadi kita tidak perlu manual lagi seperti kita pakai Kuba ADM yang misalkan mau nambah node, mau join, kita harus manual, seperti itu tidak. Ini ya sudah ada perintahnya sendiri. Nah, jadi di sini di tutorial ini untuk persiapannya ini saya ada bikin sistem rekomendasi. Yang pertama itu untuk VM, kita akan bikin, ini untuk tutorial ini ya, kita akan bikin 3 VM atau lebih ya, sebenarnya bisa lebih, cuman di sini kita pakai 3 VM. Nah, ini ada sedikit catatan, kalau teman-teman mau nyoba banyak VM atau banyak node nanti untuk sebagai worker node atau mau bikin HA, itu mohon diperhatikan quorumnya. Quorum itu semacam ibaratnya dia itu ada voting nanti untuk misalnya node itu ada yang mati, nanti si controller itu akan pakai atau akan melihat di node mana yang akan jadi masternya, seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya juga untuk penjelasannya saya kurang bisa menjelaskan, nanti teman-teman bisa bisa cek ya forum di di availability itu seperti apa. Nah, ini kalau bisa itu ganjil ya. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman juga udah pernah sering dengar kalau kita bikin server cluster khususnya itu kalau bisa slave atau node-node-nya itu ganjil gitu. Jangan genap karena quorum tadi ada sistem votingnya gitu. Kalau genap kan bingung nih sama-sama gitu wake-nya gitu ya. Tapi kalau misalkan ganjil pasti ada yang berbeda itu. Nah, itu bisa bisa itu yang baik gitu ya. Tapi memang secara secara implementasinya kalau dibilang kalau genap gimana, apakah ini sebenarnya nggak juga sih, cuman bagusnya itu ganjil. Lalu untuk kebutuhan CPU kita akan pakai satu core atau rekomendasinya sih 2 core. Sorry, ini kan sistem rekomendasi dari si K0S-nya, cuma nanti kita akan pakai 2 core ya di tutorial ini. Terus untuk memori RAM di tutorial ini kita akan pakai 2 GB, cuman dia minimumnya dia bisa 1 GB tadi ya untuk si Note. Dan untuk storage ini bisa 20, bisa 50 gitu. Nah, nanti kita sesuaikan lah ya. Lalu untuk kebutuhan softwarenya, nah karena kita akan coba di lokal, kita perlu virtualization ya seperti VirtualBox, VMware dan lainnya. Cuma di tutorial ini saya akan menggunakan VirtualBox ya. Terus udah itu kemudian selanjutnya kita perlu ada namanya kubectl untuk manage si Kubernetes kita itu. Nah, itu harus ada di PC atau laptop masing-masing ya. Dan untuk instalasinya bisa cek di sini, dia bisa pakai package manager ataupun manual. Terus jangan lupa untuk nge-clone repository ini. Nah, jadi untuk persiapan VM kurang lebih seperti itu. Jadi di video selanjutnya kita akan lanjut ke konfigurasi VirtualBox-nya terlebih dahulu. Oke, kalau gitu ini saya checklist dan stay tune untuk video selanjutnya ya teman-teman.